Yang salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum, Kasubdit Penmas, rekan-rekan media yang saya cintai dan saya banggakan. Hari ini kita akan doorstop beberapa pertanyaan ataupun dari rekan-rekan sekalian. Mungkin kami serahkan pada teman-teman sekalian, silakan. Mall dan beberapa kantor gitu. Nah, ini narasinya dikaitkan dengan pengamanan menjelang Agustus. Nah, dari Polda sendiri bagaimana Pak pengamanannya Pak? Dan apakah ada operasi khusus terkait dengan hal itu? Kemudian Pak, yang kedua Pak, terkait dengan kasus Sutrimo Pak, sejauh ini apakah sudah ada laporan polisi dari keluarga dan jika belum, apakah Polda Metro tetap melakukan penyelidikan dan penyidikan dan memeriksa saksi? Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Irfan. Apa lagi ada? Ya, Ayan. Cek. Izin Pak Kabit, Pak Dir, Rian dari Omnizon. Pak mau update yang soal kasus rilis yang kemarin Pak, yang hoax itu. Kemarin mungkin udah ada ininya belum Pak, update-nya yang lembaga itu yang selesai siapa segala macam. Yang kemarin rilis buzzer. Iya. Nah itu terus mungkin ada salah satu tersangka itu mungkin ada terafiliasi dengan pihak-pihak tertentu nggak sih Pak? Terus itu yang pertama, yang kedua, besok kan ada agenda doa kebangsaan ya Pak ya. Nah, mungkin bisa dijelasin juga Pak pengamanan segala macam. Terima kasih. Ya, 3 orang. Ya, Mbak. Bentar ini, HP gue panas. Iya udah. Namanya siapa? Gracia Pak dari NTV. Ini soal kasus ijazah palsu Pak, ini apakah pasca putusan pengadilan Dr. Tifa ini dari kepolisian akan melakukan penyelidikan baru lagi atau bagaimana Pak? Terima kasih. Bisa dibuka ya? Kita jawab dulu ya, 3 ya. Yang pertama, Mas Ivan, terkait tentang pagar. Terkait tentang pagar, dalam situasi Kamtibmas, sampai saat ini Polda Metro Jaya masih belum menerima surat pemberitahuan terkait tentang aksi yang ada. Tetapi tidak berhenti di situ, Polda Metro Jaya melalui Direktur Operasional tetap melakukan pemantauan secara dunia maya digital, yaitu melalui Dirresiber termasuk Dirreskrim Kita akan melihat flyer-flyer ataupun ajak-ajakan. Ini hanya sekedar lempar flyer atau memang akan ada gelombang aksi. Kami juga akan berkoordinasi dari analisa perkiraan intelijen terkait tentang situasi terkini. Tetapi perlu kami sampaikan bahwa situasi sampai saat ini masih bisa dapat dikendalikan. Ini berkat kerjasama Polda Metro Jaya dengan Kodam Jaya. Jadi menciptakan rasa aman itu bukan menjadi tanggung jawab satu institusi, tapi berbagai institusi, termasuk dari masyarakat. Kapolda Metro Jaya sudah menegaskan membentuk tim preventive strike yang terdiri dari Direktorat Operasional yang ada di Polda Metro Jaya. Jadi sudah melakukan mitigasi awal. Apabila ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat kerusuhan, membuat situasi tidak nyaman dan aman di wilayah hukum Polda Metro Jaya, termasuk wilayah-wilayah penyangga, akan dilakukan tindakan tepat, tegas, dan terukur. Jadi langkah-langkah mitigasi juga sudah dilakukan. Begitu juga tadi dilakukan upaya-upaya peningkatan patroli, baik itu skala kecil, sedang maupun besar, di wilayah-wilayah penyangga, misalnya wilayah Bekasi, Depok dengan Jawa Barat, wilayah Tangerang dengan wilayah Banten. Ini terus dilakukan. Terkait tentang penyelidikan saudara S.
terkait tentang penyelidikan saudara S. Polda Metro Jaya mengetahui itu dari informasi yang beredar di media TV, media online, dan media sosial. Kami memahami bagaimana pertanyaan masyarakat secara umum tentang kondisi meninggalnya saudara S. Sehingga kejadian itu diketahui sekitar hari Kamis 23 Juli dibawa saudara almarhum S dibawa menggunakan ambulan dari klinik Morden menuju Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring sekira pukul 9.10. Adapun beberapa rangkaian penyelidikan yang saat ini masih ataupun sedang dilakukan sampai dengan jenazah itu dikirim ke suatu wilayah di Jawa Tengah. Mulai hari Senin 27 Juli, penyelidik gabungan dari tim Ditreskrim dan Polres Metro Jakarta Selatan bersama Puslapor Barreskrim Polri melakukan olah tempat kejadian peristiwa, olah TKP. Juga melakukan pemeriksaan kepada beberapa orang saksi, mengambil beberapa barang bukti, mengolah untuk diolah barang bukti, dan dilakukan pendalaman. Ada 5 orang saksi yang sudah dimintai keterangan, yaitu saudara AZ, pengemudi ambulan yang membawa jenazah menuju Banyumas. Yang kedua adalah MOP, pengemudi ambulan tujuan Banyumas, yang ini serta seorang bernama M di Rumah Sakit Muhammadiyah membantu memindahkan jenazah untuk di ruang pemandian menuju ambulan. Saudara MZ itu serta S ini merupakan manajer tentang pemilik ambulan yang mengantar jenazah ke Banyumas. Saudara MA, pihak yang mengenal almarhum dan melihat saksi terakhir kali yaitu Rabu 22 Juli 2026 sekira pukul 20.00 di depan klinik Modern. AAS, pengemudi ambulan, serta saat ini penyelidik juga akan melakukan undangan klarifikasi kepada dokter yang memeriksa kondisi dan yang menyatakan bahwa saudara S, almarhum S, sudah meninggal dunia. Jadi saat ini masih dilakukan serangkaian penyelidikan. Kami akan sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Kami pada dasarnya Polda Metro Jaya menyampaikan rasa belasungkawa atas peristiwa yang terjadi. Semoga keluarga Bapak almarhum S dapat sabar dan menerima kekuatan. Itu ya terjawab. Selanjutnya tentang rilis buzzer dan ijazah palsu, kami silakan Pak Direktur. Baik, rekan-rekan sekalian, tadi yang pertama yang dipertanyakan perkembangan sehubungan dengan penyidikan buzzer yang dibayar. Kami masih terus melakukan upaya pengembangan maupun tracing terhadap akun-akun yang sifatnya provokatif, kemudian akun-akun yang sifatnya menyerang kehormatan. Namun tadi sesuai dengan pertanyaan, karena isi pertanyaannya adalah substansi daripada proses penyidikan, kami tidak bisa sampaikan di sini. Namun demikian, kami pastikan bahwa rangkaian penyidikan yang kami lakukan saat ini, kami banyak menemukan akun-akun yang digunakan untuk melakukan upaya-upaya provokatif, destruktif, dan menyerang kehormatan. Yang itu tentunya menjadi satu peristiwa pidana dan kami akan lakukan penegakan hukum dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Kemudian kami juga memberikan perlindungan kehormatan bagi seluruh masyarakat sebagai bentuk kehadiran negara bagi warga negaranya. Dan tentunya tindakan penegakan hukum yang dilakukan adalah
semata-mata untuk membangun ruang digital yang lebih beradab dan beretika. Kemudian yang kedua, rekan-rekan sekalian, tadi dipertanyakan sehubungan dengan hasil persidangan dari terdakwa Dr. Tifa. Dengan adanya putusan pengadilan Jakarta Timur kemarin, dan kami sudah mengkonfirmasi, kami terus berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum maupun Pengadilan Negeri Jakarta Timur, bahwa Jaksa Penuntut Umum sudah melimpahkan kembali dakwaan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sehingga kita berharap semuanya bahwa ini akan segera memperoleh kepastian hukum melalui satu proses penegakan hukum yang berkeadilan. Tadi yang belum saya jawab tentang pengamanan zikir dan doa kebangsaan di Monas ya. Jadi besok hari Sabtu 1 Agustus akan dilaksanakan zikir dan doa kebangsaan dalam rangkaian hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-81. Sebanyak 1.263 personil gabungan terdiri dari Polda Metro Jaya serta TNI dan pemerintah daerah. Beberapa akses masuk keluar yang sudah disiapkan di pintu timur laut Monas, pintu tenggara Monas, pintu lapangan Ikada, dan pintu barat Monas. Sementara itu pintu barat laut Monas diperuntukkan bagi presiden dan wakil presiden serta tamu undangan VVIP dan VIP. Personil ditempatkan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh peserta yang hadir, termasuk kegiatan aktivitas masyarakat secara rutin. Disiapkan kantong-kantong parkir, termasuk melaksanakan deteksi dini, langkah-langkah upaya sterilisasi lokasi, serta pengamanan terbuka dan tertutup. Untuk pengamanan ataupun rekayasa arus lalu lintas tetap dilakukan melihat situasi dan kondisi terkini. Artinya, yang pertama memberikan akses kepada para peserta dalam melaksanakan yang hadir dalam doa dan doa bersama di zikir di Monas. Yang kedua, terhadap seluruh masyarakat yang melaksanakan aktivitas secara rutin. Ini juga harus diperhatikan sehingga tidak terganggu dalam melaksanakan aktivitas. Kita sama-sama berharap kegiatan doa dan zikir bersama dalam rangkaian Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dapat sama-sama berjalan dengan aman, tertib, dan dapat dikendalikan. Mungkin dari rekan-rekan ada pertanyaan yang lain? Ya. Halo Pak, izin saya Uda Noviansa dari Detikom. Mau menambahkan pertanyaan yang Sutrimo sih Pak. Ini kan masih simpang siur ya Pak soal kondisi yang bersangkutan waktu ditemukan pertama kali. Tadi kan udah diperiksa beberapa saksi. Dari keterangan saksi sendiri, bagaimana Pak kondisi Sutrimo saat ditemukan? Apakah betul berbusa dan lain sebagainya gitu? Terus? Bisa sih. Iya. Udah itu paling Pak. Ya, tadi sudah kami sampaikan bahwa penyelidik sudah mengirim undangan klarifikasi kepada dokter yang memeriksa. Makanya nanti akan didalami dulu proses tersebut. Kita mungkin teman-teman juga sudah melihat ada foto yang beredar, tetapi kan ya harus kita klarifikasi apakah benar itu kondisi awal, benar nggak itu merupakan sosok almarhum S atau bukan. Termasuk video-video yang beredar ambulans, keranda jenazah yang dibawa, ada CCTV, ini kan harus ditemukan persesuaian oleh teman-teman penyelidik. Ya. Saya Amrina dari Anyus, Pak. Ingin bertanya juga berkaitan dengan peristiwa yang menimpa dari almarhum Sutrimo. Ini mungkin mengkonfirmasi saja bahwa dari pihak keluarga ini kan sebenarnya sudah berbicara ke media kalau AS ini memang bekerja di rumahnya petugasnya dari ex Jampitsus. Nah, kalau dari Polda sendiri, apakah sudah dapatkan konfirmasi sebenarnya keterkaitan antara
almarhum Sutrimo ini dengan ex Janbitsus itu seperti apa, mengingat lokasi kejadian dengan rumah dari ex Janbitsus ini kan sangat dekat sekali. Mungkin bisa dijelaskan Pak bagaimana olah TKP dan juga penyelidikan yang dihasilkan oleh Polda berkaitan dengan hal ini. Terima kasih. Iya, ini masih dalam proses penyelidikan yang sedang berjalan dilakukan oleh tim penyelidik gabungan dari Polda Metro Jaya, Ditreskrim dan Polres Metro Jakarta Selatan. Termasuk hasil lapor ini juga belum keluar. Kita masih menunggu hasil tersebut. Mungkin teman-teman sendiri sudah mendapat statement dari pihak keluarga maupun dari pihak kejaksaan. Kami masih mendalami substansi dari proses awal informasi sampai dengan saat sekarang. Ini masih berproses. Ya. Izin Pak, izin bertanya, saya Amira dari Harian Terbit. Dalam penggalian barang bukti yang ditemukan di TKP meninggalnya korban S ini, apakah pihak kepolisian juga melakukan penelusuran terhadap barang-barang elektronik seperti HP korban, beserta dengan riwayat chat dan juga riwayat panggilan di dalam? Terima kasih. Ya, tentunya Mbak. Informasi sekecil apapun itu pasti akan dilakukan. Tetapi kalau kita berbicara tentang proses penyelidikan, substansi materi itu belum dapat kami sampaikan kepada publik. Karena itu merupakan kerahasiaan dari teman-teman penyelidikan dalam proses ini. Mungkin Pak Kabit Badir Rahmat dari Alright. Untuk Pak Kabit ini mau nanya mengenai Kasat Narkoba Tangsel yang kemarin kan sudah diserang di Paminal Polda Metro Jaya. Itu kan untuk diperiksa secara etiknya. Nah itu hasilnya sudah diketahui belum sih keterlibatan yang bersangkutan itu apa sampai akhirnya ikut diamankan pada saat anak buahnya terlibat dalam kasus narkoba. Lalu untuk Pak Dir izin berkaitan dengan yang buzzer yang kemarin yang hoax itu, satu pertanyaan aja, itu akunnya itu apa sih Pak, kalau boleh tahu apakah sudah diketahui? Karena nampaknya jarang-jarang untuk dari kepolisian tidak menyebut akun Instagram ataupun media sosial yang dari beberapa rilis sebelumnya. Makasih. Ya, pada saat kita rilis tentang buzzer, setelah itu ada saya sampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa Kasat Res Narkoba Polres Tangsel tidak terlibat dengan dua tersangka, saudara MR dan saudara DD. Itu saya tekankan kembali. Yang bersangkutan dimintai keterangan oleh Bitpropam dengan alasan waskat, pengawasan melekat seorang kasat kepada anggotanya yang melakukan pelanggaran ataupun kode etik ataupun pidana. Nah, jadi tanggung jawab seorang kasat ini terkait tentang pengawasan melekat seorang kasat reskrim kepada bawahannya. Itu yang disampaikan. Nah, pada saat sekarang yang bersangkutan masih diminta keterangan sebagai saksi terkait tentang pendalaman dari saudara DD dan saudara MR. Jadi yang kami tekankan kembali, yang bersangkutan ini sudah diklarifikasi juga oleh Direktorat Tipit Narkoba bahwa Kasat Res Narkoba Polres Tangsel tersebut tidak terlibat. Tetapi kewenangan yang bersangkutan sebagai seorang Kasat Reskrim tentang pengawasan melekat itu yang harus menjadi tanggung jawab yang bersangkutan. Ya. Oh ya. Kedua, jadi gini rekan-rekan sekalian, bukan kami tidak mau menyebutkan, tapi dalam proses penyidikan ini rekan-rekan harus ketahui bahwa buzzer ini melakukan perbuatan hukumnya itu menggunakan metode sel yang terpisah. Nah, kemudian ada juga yang personal yang memegang beberapa akun yang saling terhubung dengan akun satu dengan akun yang lainnya. Sehingga untuk kepentingan penyidikan kami belum bisa mempublikasikan ini karena penyidik masih terus melakukan pengembangan dan kami masih menemukan akun-akun yang diduga terafiliasi bekerja sama di dalam melakukan perbuatan hukum yang sama tersebut. Nah, jadi kami bukan tidak mau menyebutkan ya,
Nah, cuma dalam rangka kepentingan pengembangan penyidikan. Tapi mungkin suatu saat nanti setelah pasalnya lengkap kita akan sampaikan. Ada yang berbentuk personal, ada yang berbentuk grup. Ini cukup banyak. Lebih. Kayak iklan aja. Ya. Hani ini kalau nggak nanya demam dia. Izin Pak Kabit, Pak Dir, saya Hani dari Kompas.com mau menanyakan, dari rekaman CCTV di rumah sakit kan diperlihatkan kalau jenazah Pak Sutrimo ini diantar oleh 4 orang. Apakah 4 orangnya akan dicari dan apakah sudah teridentifikasi? Terus apakah selama 1 minggu ini ada kendala dalam penyelidikan kematian Pak Sutrimo ini? Terus apa benar barang pribadinya ini nggak ditemukan waktu itu? Sama kemarin ada info kalau tahanan dari Polres Tangerang Kota itu meninggal di rumah sakit Polri. Mungkin boleh diinfoin Pak. Nggak salah itu. Itu masuk wilayah hukum Banten. Saya Kabid Humas Polda Metro Jaya. Dari Kabid Humas Polda Banten ngomong katanya. Nanti kalau saya jadi Kadif Humas saya jawab. Ya udah itu aja. Oke. Sabar, saya jawab dulu. Bapak boleh buka dikit nggak? Nggak. Udah. Oke. Seizin Pak, saya Nabila dari Tempo mau tanya terkait dengan dugaan keterkaitan Sutrimo dengan ex-Jampitsus Febri Ardiansyah. Apakah polisi juga akan memeriksa atau sudah memeriksa Pak Febri keterangan? Terus kedua, dari hasil visum sementara apakah ada tanda-tanda kekerasan di tubuh? Ya. Terima kasih. Ini saya jawab ya. Tadi kalau dengar yang pertama saya sampaikan, sudah ada beberapa saksi yang kita mintai keterangan, termasuk orang yang mengantar menemukan pertama, orang yang memesan ambulan, termasuk orang yang berada di rumah sakit. Terkait tentang CCTV yang beredar, kami belum bisa dapat mengkonfirmasi karena ini masih ada proses persesuaian antara CCTV yang beredar dengan fakta sebenarnya dari hasil CCTV yang sudah diminta oleh teman-teman penyelidik. Tadi pertanyaan Mbak Nabila, keterkaitan itu penyampaian Mbak Nabila ya dari dugaan ya. Nah, kita tidak menyampaikan. Intinya kita melakukan penyelidikan terkait tentang wajar atau tidak wajarnya meninggal seseorang bernama S. Ini masih kami dalami. Tidak ada kendala. Kita sampaikan bahwa proses ini kan tidak instan, tetapi ada tahapan-tahapan. Polri, perlu saya sampaikan kembali, adalah selalu menjaga etika kelembagaan. Dan Polri selalu mengedepankan nurani di dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Ya, Wildan. Mike. Pak izin sedikit tanya soal kasusnya Dokter Oki dong Pak. Yang kemarin kan naik sidik ya Pak ya? Yang Dokter Oki itu loh Pak, yang karangan bunga. Itu kan kemarin kasusnya naik sidik, barangkali ada update-nya Pak. Tersangka mungkin atau lain sebagainya. Udah tahu. Nanti kalau infotainment ke Bapak ini ya. Apa Mas tadi? Oh, ya sudah tahu kan? Sudah tahu berarti kan? Nah, itu sudah. Ya, jawabannya sudah benar itu. Dalam sidik. Mungkin ada. Ya, kita masih proses penyidikan di Subdit Resmob kita. Tentunya dari proses penyidikan ini mudah-mudahan segera bisa menetapkan apabila ada dugaan tersangka yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas satu peristiwa pidana tersebut. Ya. Saya rasa itu teman-teman sekalian ya, kalau terkait ya Tama. Oh ya. Kenapa? Iya ya. Ada tersangka baru. Ya, ya. Kasus Anania Pak. Anania. Oh.
Eh, untuk perkembangan penanganan perkara yang terkait dengan dugaan penipuan maupun penggelapan oleh travel agen umroh dan haji Hanania atau Hanania Travel, kami sudah melakukan penetapan tersangka yang baru terhadap salah satu keluarga dari tersangka sebelumnya, berdasarkan fakta penyidikan bahwa yang bersangkutan ditemukan bukti atau alat bukti yang mengarah pada yang bersangkutan dapat ditetapkan sebagai tersangka, sehingga kami sudah melakukan penetapan tersangka terhadap yang bersangkutan. Saat ini tersangka sudah kami lakukan penahanan. Penahanan yang kami lakukan adalah penahanan dalam bentuk tahanan kota. Kenapa demikian? Karena yang bersangkutan masih memiliki anak kecil, masih balita, kemudian juga orang tuanya dalam keadaan sakit, sehingga penyidik menggunakan ranah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana secara proporsional dengan melakukan penahanan dalam bentuk tahanan kota. Kami mengedepankan juga sendi-sendi hak asasi manusia dan keberimbangan, sehingga perlindungan hak asasi manusia terhadap korban, terhadap pelaku sekalipun yang sudah ditetapkan tersangka, tetap kami lakukan jaminan bahwa HAM-nya mereka terlindungi oleh negara. Ya. Ya, iya itu. Iya udah, betul. Iya itu. Itu ya teman-teman. Iya. Betul. Mbaknya itu betul. Itu ya terjawab rekan-rekan sekalian. Sekali lagi terima kasih teman-teman sekalian, sudah kita sampaikan beberapa materi tentang doorstop terkait tadi yang Mbak tanyakan, infotainment dan lain-lain tentang Mr. V dan laporan Bu Diana. Silakan ke Bapak ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi.